Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama gue Lukman bersama Sanggar Cerita, ceritanya para manusia. Segmen kali ini gue datangkan narasumber yaitu yang akan bercerita di pendakian Gunung Slamet. Ini dia, Bang Azhar. Gimana Bang Azhar? Sehat. Gue mau tanya lu nih, Bang. Itu lu pendakian di Gunung Slamet tanggal berapa Bang dulu? Gua naik Gunung Slamet itu tanggal 26 di 2012. 2012 itu udah lama juga ya? Iya, kebetulan pas banget itu hari Jumat. Hari Jumat. Nah, gue juga nggak tahu kalau itu emang Jumat Kliwon. Gitu. Jadi gue berenam ini memang sebenarnya dadakan sih, gue naik gunung itu dadakan. Jadi tetangga gue yang orang Purbalingga itu pengen pulang kampung tuh. Pas pengen pulang kampung, gue tanya kan, Pade, kampungnya di mana? Purbalingga gitu kan. Dia bilang di Purbalingga. Nah, pas di Purbalingga itu dia bilang, lah gue inisiatif lah sama anak-anak tongkrongan gue lah. Lah kebetulan kan, kalau dari Purbalingga untuk ke Slamet itu untuk pendakian deket kan. Pade, kira gue ngomong sama Pade. Pade, saya mau teman-teman boleh ikut nggak nebeng buat pendakian ke Gunung Slamet? Oh silakan aja, kata dia gitu kan. Ya udah, habis itu gue siapin prepare, barang semuanya, logistik gue siapin. Gue berangkat. Nyampe gue di tol, gue ngeres dulu, gue makan dulu santai, habis itu jalan lagi nih. Jalan lagi. Padahal udah sampai belum? Kan gue tanya tuh. Karena menurut gue agak lama sih perjalanan, gue bilang gitu kan. Gue tanya, ini sebentar lagi. Ya tadi hutan mulu Pade, gue bilang gitu. Pas gue perhatiin memang perjalanannya ini itu kanan kirinya masih hutan, gak sampai sejam 2 jam gak sampai. Akhirnya sampai tuh. Gue tanya, Pade kok lama banget sih sampai ke tempatnya? Gue bilang kan begitu. Terus Pade, iya, soalnya kampung saya ini di atas pegunungan dan cuman ada 20 rumah. Ya, gue kaget dong langsung kan. Ya di atas pegunungan itu ada rumah ya kan. Sedangkan penghuninya dikit gitu. Sedangkan di zaman yang 2012 udah modern lah, ya kan. Ketika itu gue istirahat sama teman-teman gue disuguhin makanan, gue makan. Gak lama itu lampu meledak, dar. Nah gue sama teman-teman gue diem dong langsung, tengok-tengokan temen gue kanan kiri. Kenapa ini? Si Pade cuman keluar. Udah nggak apa-apa, makan lagi aja kata dia. Ya udahlah, namanya kondisi baru nyampe kan. Ya udah gue makan lagi. Akhirnya lampu meledak diberesin tuh sama si Pade. Udah kata Pade, istirahat aja, nanti besok baru saya anterin ke pendakian Guci kata dia gitu. Akhirnya piring gue kumpulin sama anak-anak, ya karena gue numpang di tempat dia kan. Akhirnya gue cuci itu piring. Gue cuci sendiri, teman-teman gue santai di depan ngerokok. Akhirnya gue lagi cuci, pas tengah-tengah gue lagi nyuci piring, ada perempuan tua, dan itu ngomong ke gue begini, Mas, udah malam, nggak usah nyuci piring, sendok banyak kok di sini. Pas gue nengok, itu perempuan jelek banget, tua. Gue langsung lari seadanya. Lalu kenapa Bon? Kata dia gitu kan. Anak-anak di depan. Gue bilang, gue ngeliat perempuan di belakang. Si Pade keluar sontak langsung sama istrinya kan. Kenapa Mas? Pade, saya ketemu perempuan di belakang. Perempuan yang mana? Kata dia. Yang ini Pade. Tua, rambutnya putih. Muka itu jelek banget Pade. Langsung si Pade langsung diem. Langsung nengok ke istrinya kan si Pade.
itu sudah meninggal 100 hari yang lalu. Gua langsung duduk, gua langsung pucet seadanya di situ. Soalnya gue pertama kali ke daerah perkampungan yang dimana gue tadinya mau naik gunung, langsung gitu naik gunung kan, gue malah ke situ dulu kan, yang ibarat gue mau seneng-seneng, mau happy-happy di gunung ya kan, nikmatin alam, udah ketemu sama yang begituan gitu. Ya udahlah, akhirnya pas di situ si Padeh nyuruh gue untuk tenang, gue dikasih air, gue nggak tahu tuh air dibacain apa sama dia, akhirnya dikasih minum, gue disuruh istirahat. Sontak lah gue tidur sama anak bareng dah tuh, gelar. Habis itu berangkat nih gue dianterin sama si Padeh. Nyampe di base camp Guci. Di base camp Guci ini gue nggak lama sih, maksudnya gue sama kawan-kawan gue ini 6 orang ini ya santai ya, cuman ngopi, ngerokok, urusin si Maxi, semuanya udah kelar. Ya udah izin nih berangkat. Cuman kata dari pihak base camp, jangan lupa untuk berdoa, hati-hati gitu. Itu pastilah kita kalau kemana-mana kita pasti berdoa lah kan, nggak mungkin enggak lah. Habis itu sontak nih gue sama anak-anak di depan base camp, kita doa bareng tuh. Kita doa bareng, gak lama gue jalan nih sama anak-anak, kelar kan. Jalan, pelan, santai dari pos 1, masih santai, masih nikmatin alam lah dari pos 1 tuh, karena cuaca masih cerah. Cerah lah gue jalan siang sekitar jam 12. Jam 12 siang tuh gue jalan dari pos 1. Nah, gue jalan ke pos 2 itu gue ngabisin perjalanan itu yang di luar dugaan sih menurut gue. Karena estimasi itu dari pos 1 ke pos 2 paling lama itu sekitar ya 2 jam lah. Tapi gue nyampe itu sore, sekitar jam 5. Kita jam 5, di situ temen gue juga udah kehabisan tenaga. Dimana temen gue udah lebahan di pohon begini nih, santai aja, udah nggak kuat lah. Dia bilang gue udah nggak kuat nih, gimana nih? Ya udahlah. Karena yang dibawa sama dia carry logistik, kan logistik itu berat ya. Udah gitu akhirnya ditukar tuh carrier, akhirnya dia nggak bawa apa-apa, cuman bawa badan aja. Sampai saat itu gua tukeran carrier sama teman-teman gua yang tadi itu mau pingsan, kasih madu dulu, dikasih minum dulu, cemilan dulu, baru jalan nih gua sama kawan-kawan kan, pelan santai. Udah maghrib gua ngeres, duduk sebentar, nyemil lagi. Habis nyemil gua jalan. Nah, perjalanan gue ini bang, kan gue 6 orang nih. Nah, gue ini sama kawan-kawan gue ini jaraknya tuh agak jauh. Temen gue yang sweeper yang belakang itu jaraknya sekitar ada 80 meter. Temen gue dan gue posisinya ini ada di dekat sweeper. Tapi gue jauh dari sweeper itu, gue sekitar ya itu 80 meter lah. Itu kanan kirinya kan udah semak-semak pendek lah kan, semak-semak pendek. Gua jalan pelan-pelan, itu udah sekitar habis isya, pas banget habis isya gua jalan, itu pohon goyang bang, sebelah gua pohon goyang. Gua masih jalan, itu pohon goyang. Pas gua jalan itu sekedip mata itu ular lewat lah, sebesar inilah, betis lah. Tapi nggak ada buntut ya, cuman badannya aja yang lewat, karena jalur itu kan emang sepetak ya, jalurnya sepetak dari pos 2 mau ke pos 3 itu jalurnya sepetak. Nah itu ular lewat. Nah dari situ gue diem dulu tuh, gue panggil kawannya belakang, bro masih aman nggak? Aman. Depan aman nggak? Aman ya kan. Kenapa masih aman? Ya udah gue jalan lagi. Ketika gue jalan lagi sekitar 4 menit gua jalan, itu ada pohon tipis, batu pohon. Gue masih ingat batu pohon tipis, dan gue juga itu gue diem di situ karena gue kelelahan kan. Gue buka tas gue minum. Pas habis gue minum tenggak begini, gue tengok ke kanan, ada perempuan bang, dan perempuan itu pakai kebaya. Itu sontak gue lari langsung. Gue nggak mikir apa-apa, gue lari aja. Itu posisinya soalnya temen gue jauh,
gue pun jauh gitu kan, makanya gue lari langsung. Gue kaget lah di saat itu posisi itu kan, soalnya yang gue lihat ini perempuan tuh cantik banget, dan gak mungkin lah di hutan ada perempuan cantik kan, pakai kebaya. Terus yang gue inget itu dia pakai kayak yang emas-emas di pala tuh kan, kayak sinden-sinden begitu. Gue lari kenceng banget gue ke depan. Habis gue lari, kenapa Bon, teman gue nanya, gue ngeliat sesuatu bro, kami ngos-ngosannya gue, lu sesuatu bro. Udah, lu tenangin diri lu, kata dia gitu kan. Nah, gue udah tenangin nih bang sama temen gue nih, gue dikasih minum, dikasih rokok ya kan. Dalam hati gue, ya Allah, gue bilang, ya selamatlah, mudah-mudahan selamatlah ya Allah, gue bilang gitu kan. Karena gue pendakian gue pertama kali itu ya itu diselamatkan lewat jalur Guci. Nah, ketika gue habis ngeliat si perempuan itu, gue istirahat sama temen gue jalan. Tetap jalannya gue sama rombongan itu sama, cuman jaraknya nggak terlalu jauh kayak tadi kan. Nah, nih bang, pas gue jalan nih bang, gue jalan rombongan gue sama gue, yang depan tiba-tiba teriak, astagfirullah. Itu kenceng banget temen gue teriak. Spontan temen gue yang belakang lari nyamperin, gue pun juga sama nyamperin lari. Temen gue udah pingsan temen gue. Akhirnya gue sama kawan-kawan gue sama teman-teman gue ya inisiatif lah, gue gotong lah temen gue, karena pingsan kan. Kebetulan gue itu sama kawan-kawan pas lagi temen gue pingsan itu nggak jauh dari pos 3, karena kan pos 3 kan bisa lah buat ngecamp kan, ada lahan lah buat ngecamp. Nah, gue bangunin tenda lah tuh, gue bangun 2, sebelah kiri jalan trek, sebelah kanan trek. Nah, gue bangun lah tenda gue yang sebelah kanan, tenda temen gue yang sebelah kiri nih. Nah, akhirnya gue ambil kayu putih, gue rebahin temen gue, usah-usah pijitin palanya, akhirnya sadar. Ditanya kan sama temen gue yang satu lagi nih, bro, lu kenapa pingsan? Gue ngeliat perempuan di depan gue duduk, dari atas jatuh begitu. Dari atas jatuh bang. Emang pas dia pingsan itu ada pohon tinggi gede banget kan. Kata dia, gue ngeliat perempuan dari atas dan duduknya itu ngayun-ngayun kaki, makanya dia pingsan. Kata dia, makanya gue pingsan, kata dia. Gue udah gak kuat, kata dia, gue gak mau naik lagi, kata dia. Gue udah stop di sini aja. Gue sama teman-teman gue langsung ambil pembicaraan kan langsung. Ini gimana nih? Kayaknya kondisi kita nggak memungkinkan untuk naik nih, karena ya temen kita yang satu pingsan kan, nggak mungkin kita bawa ke atas kan, gitu. Jadi sebagian gua yang 2 orang ini jagain temen gua yang pingsan. Nah, gua ngecamp itu di situ sekitar hampir 1,5 hari tuh gua ngecamp, tapi gua malam masih di situ lagi kan. Nah, pas gua sebelum berangkat ke puncak, tuh gua masih ngalamin malam lagi di situ kan. Gua tidur lah sama temen gua, habis gua masak-masak, makan, ya kan, nyeduh Indomie, ngopi, ngeteh, ngerokok, sharing-sharing bentar, ngobrol. Gua masuk tenda. Masuk tenda itu sekitar jam 9:30 lah. Tuh bang, gua 9:30 bang gua. 9:30 gua masuk, tidurlah bareng nih. Gua tidur bareng. Habis tidur bareng gue sama teman-teman gue nih, gue kebelet kencing. Gue nggak tahu gue kebelet kencing. Gue buka tenda, akhirnya gue kencing kan, buang air kecil gue. Pas gue mau balik ke tenda, gue nengok ke kanan, itu ada manusia, bentuknya kecil, udah gitu pundak belakangnya itu gede banget. Spontan itu kayak manusia kerdil. Dan itu lewat di samping tenda gue, dan dia ke bawah. Sedangkan setahu gue dari siang sampai siang lagi di situ kan, itu jurang. Ya gue lah, ya namanya gue baru bangun tidur kan. Di situ gue langsung
Masuk gue ke tenda, gue bengong di tenda, gue duduk, gue ngeliat apa lagi, gue bilang itu manusia apa bukan ya? Udahlah, gue bilang mungkin gue halusinasi lah, gue bilang, gue karena kita posisinya habis bangun tidur, kita buang air kecil kan, kita nggak sadar kan. Benar. Gue cerita tuh langsung pas pagi gue dibangun sama temen. Lu kenapa tidur belum ngigo, kata dia. Gue bilang, ngigo gimana, gue bilang gitu kan. Iya, lu bilang jangan ganggu. Emang lu malam dari perjalanan kenapa gitu kan cuman begitu doang, kata dia. Kata teman gue, ada teman gue lah yang satu lah agak-agak emang anak-anak agak selengean dikit lah gitulah. Terus kata dia, lu kenapa, kata dia gitu, lu takut untuk naik lagi? Gue bukannya takut, gue bilang posisinya kita di sini satu kawan kita udah pingsan dan kondisinya nggak bisa bangun kan, saat itu nggak bisa bangun bang, temen gue juga nggak tahu temen gue nggak bisa bangun tuh kenapa gitu kan. Karena temen gue yang ini sebagian ada yang mau muncak, akhirnya gue muncak tuh, gue jalan tuh, gue berempat muncak. Sebelum gue mau berangkat muncak tuh bang, gue ketemu pendaki di pos 4. Gue ketemu pendaki di pos 4, dimana di pos 4 itu ada persimpangan, dimana persimpangan yang kalau kita ke kanan itu kan kita ke puncak ya, kita lurus itu kita ngambil mata air kan. Gue ketemu 2 pendaki anak muda sekitar umur 28-29 lah, masih gagah lah, masih muda, tapi mukanya putih. Dia negor rombongan gue begini, bang mau muncak? Iya nih. Spontan gue sama kawan-kawan gue nyautin, iya bang mau muncak. Dia cuma jawab, semangat. Udah tuh, ya bang makasih. Habis itu gue jalan sekitar 10 meter, gue tengok sama anak-anak, nggak ada itu orang, nggak ada tuh orang bang. Teman-teman gue juga kaget dong langsung, bro tadi siapa bro? Ada temen gue bilang begini langsung, udahlah itu mungkin pendaki lagi ngambil air, ya kan? Ya karena emang di situ dekat mata air kan. Betul. Nah habis itu udah ngobrol begitu, gue jalan lagi. Ada burung bang lewat. Burung itu hitam dan itu selalu ngikutin gue dari mulai gue ketemu 2 orang pemuda itu burung ngikutin gue tuh. Gue kesini dia terbang kesini. Gue jalan sama anak-anak lagi pelan, dia ngikut lagi. Gak lama ada perempuan nangis bang. Perempuan nangis di bawah pohon. Di bawah pohon itu di pos 4 mau ke puncak ke pos 5 itu ya. Kita itu ngelewatin jalur itu yang kayak terowongan tuh. Yang semak-semak kita masuk ke dalam lewat jalur itu kita harus ngerangkak kan. Dicari sama temen gue suaranya dari mana? Dari dalam situ bang. Itu sebelum masuk gue lewat situ, itu gue pada mikir sama anak-anak. Ini kita lanjut apa kagak gitu kan? Ya karena ada orang ketawa di situ. Yang nggak masuk akal lah. Maksudnya terowongan gitu ada orang ketawa perempuan yang cuman gitu. Merinding gue. Gue cuman bilang dalam hati, gue yang penting gue selamat lah pulang, gimana ya? Gue bilang, ini gimana kita mau muncak nih? Tahu temen gue. Gue bilang lu gila kali, kita mau muncak. Gue bilang, ini posisinya begini nih, kita dari tadi dari awal perjalanan kayaknya nggak ketemu ada enaknya gitu kan. Temen gue yang satu nyaut, lu sadar gak sih? Kenapa? Kita jalan hari Jumat Kliwon. Gue langsung kaget lah. Kalau Jumat Kliwon, gue bilang, kalau gitu, gue kagak mau naik kalau Jumat Kliwon kan. Kita tahu sendiri kan, maksudnya ya namanya tempat-tempat pegunungan gitu kan. Ya disakralin lah kalau malam Jumat, yang apalagi yang Kliwon gitu kan. Terus gimana nih? Akhirnya temen gue bilang terus gimana? Gue bilang ya udahlah. Gue bilang kebetulan emang cuaca cerah juga, kayak emang ngedukung kita juga. Ya udahlah, puncak dikit lagi lah, sekitar 1,5 jam sih bang menurut gue. 1,5 jam itu kita udah nyampe puncak kan. Akhirnya gue jalan nih sama anak-anak dari batas pos 5 mau ke puncak itu kan dia itu
posisinya batas vegetasi ya, itu masih cerah tuh, itu masih cerah, itu lautan awan kita masih bisa ngeliat, pokoknya masih indah lah. Akhirnya gue di situ sama kawan-kawan gue, ya gue buka matras satu buat duduk berempat kan, duduk rokok nyantai, itu ngopi, makan mie sebentar, gue masak, lalu gue prepare, gue rapiin lagi, gue muncak di pelan santai, gue jalan pelan-pelan. Pas gue jalan nih bang sama temen gue mau muncak, itu tiba-tiba udah di pertengahan puncak, gue belum nyampe puncak, itu tiba-tiba kabut sama awan tuh ngumpul tuh bang, ngelilingin gunung itu. Posisi gue sama anak-anak gue itu kawan-kawan, kita berdiri tuh di atas awan, tapi kita nggak tahu kalau itu awan itu ternyata awan mendung. Ya karena kan gue pikir sama anak-anak kabut kan, gitu. Akhirnya gue sama anak-anak tetap nih muncak nih, jalan sebentar. Pas gue jalan sebentar, pas lagi lautan awan mendung itu, karena pikiran semua kita itu kabut kan, tiba-tiba petir bang, jedar aja, itu ngantem batu di sebelah gue 100 meter. Gue langsung teriak di situ, astagfirullah, semuanya bocah teriak. Akhirnya gue bilang masuk, cari tempat pelindungan, gue bilang gitu. Akhirnya di situ kan di sela-sela puncak Selamat itu kan kalau nggak salah itu banyak namanya bebatuan kan, kayak pasir gitu kan. Nah itu ada jalur air bang kecil bang gitu. Jalur air kecil. Akhirnya gue bilang masuk semuanya, masuk. Gue masuk itu sama anak-anak. Gue diem ada setengah jam tuh, gue diem di situ. Gue udah berdoa aja lah, gue bilang gue berdoa aja semoga kita selamat. Semua tuh pada berdoa dah masing-masing dah. Pada berdoa tuh sama anak-anak. Di situ terang tuh, terang. Gue naik lagi, itu mendung lagi bang. Itu mendung lagi, ya gue masuk lagi lah. Karena gue lihat petir ini dahsyat banget, gue parah banget. Gue bilang. Habis itu gue dari ya kejadian petir itu kan sekitar itu agak lama tuh bang, 1,5 jam lah gue. 1,5 jam gue di situ. Gue naik ke atas, itu masih mendung. Akhirnya gue sama temen gue ngambil inisiatif nih. Temen gue yang satu agak kekeh, gue bilang. Temen gue nih yang satu agak kekeh, dia untuk minta turun. Gue bilang, kita nggak bisa nih naik nih, kata dia. Kita paksain turun aja, kata dia. Walaupun ada kabut kita paksain turun. Soalnya resiko kita kalau kita naik, ini petir, kata dia. Batu aja hancur bang. Pas jedar itu batu hancur. Itu jelas gue ngeliat, jelas banget hancur. Kayak gimana manusia kan kesambur, hancur lah. Akhir gue paksain turun. Pas di situ gue turun, hujan langsung. Hujan. Udah gue turun sama anak-anak, pelan, santai. Jatuh lah temen gue ngepleset. Dar, melintir tuh, sebelah kanan. Untungnya tuh gak masuk bang. Jadi ketika dia jalan ini, kayak nih kawan gue juga udah capek sih sebenarnya, udah capek emang karena jiwanya pengen dia muncak ke atas kan, saking senengnya pengen di atas awan itu ngeliatin pemandangan, dia lupa sama kondisinya gitu. Sebenarnya ya kita kawan-kawan sebenarnya sih ngingetin lah ya, namanya kondisi makanan, kesehatan tuh kan pasti kan. Nah pas di situ gue sama kawan gue langsung lah spontan ngejar dia, berat aja. Gue bilang, lu kenapa? Gue kegelincir bro, ada yang patah gak bagian lu? Kagak ada. Pas di situ bang, di situ kakinya bengkak, pergelangan kakinya bengkak. Akhirnya pas di situ pergelangan kakinya bengkak, diikat lah pakai anduk kecil yang segini nih, diikat, kayak dibopong gue temen gue. Gue bilang, pas gue bopong begini kan gue yang bopong nih, gue bopong gue di pertengahan jalan sama temen gue tanya, lu kenapa jatuh tadi? Lu nggak hati-hati emang? Kalau turun lu nggak usah terlalu buru-buru lah, santai aja, tenang aja, maksud gue itu kan. Dia cuma ngomongin, tadi ada perempuan
kakinya panjang banget ngelajarin gua kata dia. Seriusan lu, gue bilang, gue sambil gendongnya nih, seriusan lu? Iya, makanya gue jatuh kata dia. Itu jangan cerita sama anak-anak, gue bilang gitu kan. Udah kita jalan lagi, jalan tuh sama anak pelan. Udah gitu pas gue turun yang lewatin tempat ketawa itu, gue ketemu bapak-bapak usia 40 tahun gitu. Dia bawa golok panjang buat, bawa golok panjang, rambut gondrong, kebelangkon kan. Dia lagi depan pohon, pinggiran jalan bang. Ditegur lah sama temen gue yang depan kan. Mas, lagi bersih-bersih? Iya. Lagi bersih-bersih. Iya nih, kata dia, bersihin jalur, banyak banget kotoran. Habis muncak ya mas, kata si mas-mas yang bawa golok itu kan, yang agak-agak tua. Iya. Ya udah, hati-hati kalau turun. Iya. Pas gue lewat sama temen gue nih, dia lagi nebang-nebangin pohon. Ya kan? Pas gue nengok, itu gue ngalamin bang. Pas gue nengok itu gue lihat, itu mukanya kagak ada bang. Mukanya rata. Pas gue nengok begitu, mukanya rata. Gue langsung, ayo bok, cepet bok, jangan bok. Ini kagak beres nih, udah kagak beres, gue bilang gitu kan. Udah jalan. Ya sekarang kita nengok, gue nengok nih kan. Pas gue nengok, dia mukanya rata. Dia pun nengok ke gue, tapi rata. Gue situ langsung narik napas kencang banget. Astagfirullah, mana nih ya? Udahlah, jalan aja bro, yuk, gue bilang. Jalan lu masih kuat nggak? Gue bilang gitu kan. Masih. Ya udah, pokoknya kalau udah capek, udah nggak kuat, kita berhenti aja. Maksud gue, kita bentar lagi sampai kok kalau tenda kan. Nah, nyampe tenda, temen gue udah rapihin kan. Cepet banget lu muncak, kata temen gue yang jagain nih. Temen gue kan 2 orang jagain yang satu temen gue yang pingsan kan. Iya. Dapat dong lautan awan. Lah, dari mana dapat lautan awan? Gue bilang. Orang hujan, mendung, ledek, gue bilang gitu. Lah dari tadi lautan cerah di sini, lautan awan kelihatan gue dari pos 3, kata dia gitu. Gue bilang, gue sama anak-anak nih berempat, gue bilang. Gue ngalamin sendiri sama anak-anak itu di atas itu mendung hujan, gue bilang. Petir gede, emang lu gak kedengeran petir sama hujan gede di sini? Gue bilang gitu kan. Ah lu ngigo kali, orang di sini terang, nih lu lihat tuh fotonya tuh, keren gak? Kata dia gitu. Dia ngasih foto ke gue bang, ngasih fotonya itu, dia foto cerah emang, dan di bawahnya dia lautan awan. Nah kalau di atas ada awan lagi, itu menurut gue sih nggak masuk akal sih. Gue bilang, bro, gue di atas ngalamin kejadian hujan, gue bilang. Lu sih, kata dia gitu, masih kekeh pada naik, gue bilang. Kata dia gitu kan, masih kekeh pada naik. Gue cuma nyaut gini, udahlah, yang udah terjadi, udah kelewat, mau gimana? Udah kalau kita mau cerita mau gimana nanti aja pas turun lah. Gimana caranya kita di sini, kita di pos 3 nih, dan kita ke base camp aja masih jauh. Gue bilang gitu kan. Kata teman gue, iya benar tuh Bon, gitu kan. Kita harus selamat nih, pulang selamat, pergi selamat. Kondisi kita udah payah, kita udah ngalamin kejadian yang di luar nalar lah, menurut gue di luar nalar banget lah. Akhirnya gue sama temen gue turun, ngerapihin tenda. Temen gue yang pingsan masih duduk, dikasih teh manis bentar, di situ kasih madu, seger lah dia, jalan lah, mau jalan pelan, di situ jalan pelan. Nah pas gue dari pos 2 itu gue ketemu sama, emang ada pendaki bapak-bapak, itu bapak-bapak semua tuh, kayaknya itu komunitas sih menurut gue, karena dia naik 100 orang dia naik. Gue ketemu, gue sapa-sapa, ngobrol bentaran, ngerokok sebatang 2 batang sambil ngobrol lah sama para pendaki yang menurut gue, kalau gue lihat sih lebih senior gitu kan kalau masalah di pegunungan, karena orang-orang tua gitu menurut gue.
ngobrol sama mereka ya ada manfaatnya sih. Cuman dia bilang emang pas temen gue pingsan itu kalau bisa bang, temennya tuh yang habis pingsan jangan bawa apa-apa gitu kan, kalau bisa dibopong gitu, jangan jalan sendiri kayak gini, dia belum tentu kuat sih kata dia. Ya udahlah, akhirnya gue jalan, ya udah pak, anak-anak udah pada jalan, saya jalan juga ya, gue bilang gitu. Ya udah, hati-hati ya, nanti lain waktu kalau rezeki kita ketemu lagi naik gunung gitu gitu. Ya pak, yuk, bilang gitu. Habis itu gua jalan turun dari pos 2 itu sekitar jam 2-an lah. 2. Nah, gua jalan sama rombongan gue ini. Nah, kawan gue ini di belakang itu sama jaraknya emang agak jauh. Gitu kan. Yang sweeper, bagian sweeper lah bagian belakang. Gue berlima di depan. Nah, pas gua dari pos 2 ini udah turun nih, Bang. Emang ya normal, jalan kita normal, santai ya kan. Gak ada kejadian apa-apa. Pas gua jalan dari pos 2 itu bang ke pos 1, sebelum nyampe pos 1 itu kita namanya ketemu bebatuan tuh bang, jalan bebatuan. Nah, temen gue yang paling depan ini nih itu ngambil jalur inisiatif. Gue nggak tahu karena ya gue kan baru pertama kali naik gunung kan. Nah, temen gue ini ngambil jalur inisiatif nih. Gue berlima ngikut sama temen gue, yang satu shipper gue masih ketinggalan di belakang. Temen gue ngebuka nih jalur, emang bang. Jadi pohon sama pohon ini ada tanda silang kayu begini, jangan dibuka sama temen gue. Lewat sini aja nih, kayaknya lewat sini lebih cepet nih, kata dia. Lewat sini aja lah, jalur yang udah jelas gitu kan, kata anak-anak. Bukan begitu, soalnya temen kita nih pingsan, habis pingsan kita ajak jalan, ini posisinya dia udah parah emang, udah nggak kuat lah, udah kedinginan, nggak jelas, menggigil. Nah, akhirnya temen gue bilang nih, kita kalau buka jalur ini kita nyampe lebih cepat, lebih untung 1/2 jam, kata dia. Ya karena dia emang umurnya agak lebih tua daripada gue ya bang ya, gue ikutin lah, dibuka nih sama dia. Karena pas tanda silang yang di pohon ini kan jalur ke sini ya. Harusnya emang secara logika ya, base camp tuh di sini emang cepet sih, tapi ngelewatin kali kan, bawahnya kali. Nah, pas dibuka sama temen gue ini kan bawahnya kali. Pas dibuka ini, gue jalan nih sama anak-anak. Pas dibuka gue jalan, itu pertama gue lihat itu di bawah kali. Pas gue turunan jalan itu kan turunan begini ya, itu nggak ada kali bang, itu nggak ada kali. Itu gue pas buka jalur itu di situ, yang temen gue itu sekitar habis asar. Pas gue turun sama anak-anak belok begitu, temen-temen gue sama anak-anak bilang, "Oh, ada kali ya? Lu pada ngeliat kali gak sih tadi?" "Sama, gue ngeliat kali." "Oh, gak ada kali." Nah, di situ bang langsung pohon tinggi, langsung ada suara langsung di situ gua spontan sama anak-anak gue liat ke atas nih. "Lu denger gak suara apa?" "Iya, suara orang ketawa kenceng banget." Temen gue yang belakang langsung lompat kan, temen gue nih, "Ngapa?" "Gue liat monyet gede banget," kata dia. "Ah, monyet?" "Iya, monyet gede banget," kata dia. Nah, dia bilang monyet itu spontan, gue sama anak-anak itu gue ngeliat ke atas kan, ternyata cuma pohon goyang. Gue kira dia halusinasi karena kecapean kan. Gue bilang, "Udah lu salah lihat kali, udah jalan lagi lah, udah mau turun, udah mau maghrib aja jalan," gitu kan. Pas gue jalan nih bang, muter belok kanan lagi, gue tembus di tanda silang lagi bang, di tanda silang yang nggak boleh lewat itu, gue tembus di situ lagi. Tanpa gue sadar, tanpa temen gue sadar, dibuka lagi, dikira itu beda. Buka, ternyata sama lagi bang jalannya. Pas dibuka ngeliat kali, diturun nggak ada kali. Gue muter lagi, cuman itu gue muternya agak jauh bang. Gue masuk perkebunan, tapi perkebunan itu aneh bang, subur banget, tapi bau banget kebakar. Nah,
Gue muter lagi, ngelewatin perkebunan itu subur lah, kayak kentang, kayak wortel gitu lah. Pas gue lewatin, gue sama anak-anak nyampenya tapi di situ lagi bang, di yang kayu itu lagi sih bang. Temen gue langsung spontan nih yang agak tua bilang, berhenti dah. Kenapa? Cinta ngumpul tuh, ngeriung kan ngumpul. Sadar gak sih kita dari tadi muter-muter di sini? Bukan kita ngelewatin jalur yang berbeda. Pengalaman anak-anak ini itu beda-beda bang. Kalau gue ngelewatin jalurnya sama aja, yang temen gue sama aja, yang satu jalurnya beda. Nah habis itu temen gue nih yang buka itu jalan ditegur lah sama temen gue satunya lagi. Lu sih so tau banget buka-buka jalan gitu kan. Bukannya gitu, ini biar cepet kita. Sekarang begini, kita di sini dari tadi 3 jam kita, 3 jam bang gua di situ muter. 3 jam gua muter di situ. Ini gimana nih? Padahal kita dikit lagi nyampe. Dan kalau misalnya dari tempat gue itu, yang tanda silang itu kali, itu rumah-rumah kelihatan. Harusnya dengan jarak waktu 3 jam itu, pendakian kita jalan turun itu ya harusnya nyampe sih menurut gua. Ya nyampe lah karena estimasinya kan. Normal kan estimasinya kan nggak nyampe 3 jam. Kira udahlah kita sama-sama doa. Nah, pas gue doa ini sama anak-anak, itu angin muter kenceng banget bang. Angin muter kenceng banget. Suara orang lagi ketawa. Udah doa aja doa masing-masing. Udah agak tenang doa. Duduk baru mikir kita lewat jalur yang mana nih? Karena di situ jalur ada 3 bang. Yang itu kan masih kayak hutan-hutan gitu. Yang satu jalur sepetak, yang satu jalur bebatuan, yang satu yang jalan ditutup tuh bang, yang jangan dibuka tanda silang itu kan. Ada temen gue bilang kita ambil jalur bebatuan aja. Lu masih pada inget gak kita naik itu kita ngelewatin jalur bebatuan loh. Temen gue gitu kan. Ya juga sih, kita ambil jalur bebatuan aja. Nah pas kita habis doa ini bang, kita ini nggak sadar itu bahwasannya kita tuh berlima. Kawan gue ketinggalan 1 bang. Jadi itu gue nggak tahu di mana kawan gue. Sepontak gue panik lah kan. Lu situ kemana? Si A kemana si A? Kata gitu kan. Lah bukannya di belakang tadi sama lu. Ini gimana? Ntar orang tuanya nyari gimana? Gitu kan. Akhirnya gue panik sama kawan-kawan gue panik nih. Ya kan selama 3 jam kita terpisah di gunung sendirian bang. Tuh anak kan. Akhirnya yaudahlah. Kalau kayak gini teman gue bilang kita cari alternatif aja. Sambil jalan kalau kita turun gak ketemu, kita lapor ke pihak base camp. Gitu kan. Akhirnya sama anak-anak itu jalan. Nah, pas ngelewatin jalur bebatuan ini bang, jalur bebatuan itu cuma ada 1. Ada 1 kan jalur bebatuan. Nah jalur bebatuan itu ada 1, tapi gue tembusnya itu bang, ini jalur 1 lurus ke sini. Gue ada di sebelah kanan kan, posisi jalur ini di tengah-tengah. Nah, nggak taunya gue tembusnya di sebelah kiri bang. Gue nggak ngelewatin jalur bebatuan yang ini. Yang anehnya tuh gitu. Gue nggak ngelewat jalur utama lah jatuhnya. Jalur utama gue nggak lewatin. Gue ngelewatin tuh jalan bener-bener cuman tanah doang sama batu-batu. Sedangkan yang gue naik sama anak-anak itu, yang gue mau belok itu kan sama anak-anak yang jalur itu kan, yang ditutup itu, yang jalur nggak boleh dibuka, itu jalur bebatuan yang benar-benar disusun, tertata kayak tangga lah. Nah, kan ketemu sama temen gue bang, temen gue lagi duduk. Gue tanya, bro, baru kita hilang. Lu kemana aja lu hilang juga? Gue malah nyariin lu. Jadi gitu. Lah, lu kemana? 3 jam hilang dari gitu.
temen gue nyaut, 3 jam kita hilang, lu kemana, ini lu bener bukan gitu kan. Nah, posisinya dia saat itu dia lagi duduk di batu, dia lagi berdoa bang. Dia cuma bilang gini, firasat gue lu pada hilang, kesesat, makanya gue di sini berdoa nungguin lu supaya lu pada datang. Memang temen gue ini ngerti lah gitu kan, dia berdoa, akhirnya gue ketemu sama dia tuh. Gue berdoa di sini nungguin lu supaya lu datang ke sini lewat sini kata dia gitu. Ya udah, pas gue ketemu sama dia, udah jarak jangan ada yang jauh, jangan ada yang jauh, kita gandengan aja lah. Akhirnya gandengan tuh, karena posisinya udah mau maghrib nih, kita masih muter aja di daerah situ di jalan bebatuan hutan itu aja, pada di bawah. Akhirnya teman gue ini yang tadi sendiri yang lagi berdoa, kita berhenti di sini, kita doa dulu. Jangan ada yang bergerak, jangan ada yang jalan sebelum azan maghrib. Kita ikutin azan maghrib. Nah nggak lama azan tuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Udah yuk, kata temen gue yang ngerti ini, jalan. Dengerin suara di mana. Baru tuh jalan, dengerin. Wah, nyampe lah bang gue. Selamat lah. Nangis bang gue sama kawan-kawan gue. Gue pribadi pun nangis gue, langsung sujud syukur gue. Karena gue ngerasainnya hilang bang. Gue ngerasain hilang. Di situ gue nggak dengar suara burung, suara angin, gue nggak dengar. Kuping tuh kayak dibikin budek. Hati kawan-kawan gue ini dibikin keras gimana sih? Ya gue ngasih tahu dulu batu. Ya kita sama-sama batu. Walaupun beranggapan diri kita ini benar gitu kan. Itu batu di situ. Saling cekcok, saling inilah. Jadi dibikin hancur lah. Kita nggak dengar suara apa. Tapi ketika si temen gue ini, kawan ini, dia bilang dengerin suara azan, kita ikutin suara azan. Sampai bang. Tapi nyampenya itu pas gue sujud syukur itu. Gue nyampe. Itu jauh banget bang. Jauh banget. Jaraknya dari base camp ke jalur itu kan cuma ada 1 kilo. Gue ketemu jalur itu sekitar 6 kilo bang. Jauh banget, gue melewati 2 desa. Bayangin. Padahal jalurnya itu perbukitan. Pinggiran itu kan begini ya gunungnya. Nah, itu gue rata jalannya. Tapi gue ketemu turunnya itu di jalan warga itu ya di situ. Disitulah. Akhirnya kata warga, pas banget warga turun naik motor trail tuh abis ngambil getah pohon pinus kalau nggak salah tuh ya. Loh mas, turunnya di sini kata gitu. Iya saya nyasar. Oh nyasar kata dia gitu. Ayo sini dipanggil tuh. Akhirnya abis gua begitu kan sama anak-anak dipanggil tuh. Sini. Ternyata dia ada kayak tempat kumpulnya dia ngambil itu kan, ngambil getah itu kan. Sini kok bisa nyasar ditanya. Iya tadi saya sama anak-anak ada jalur mas, saya buka. Oh mas, jalur itu jalur nggak boleh dibuka menurut warga sini itu ya inilah gitu kan. Ya kita nggak tahu lah, gue juga nggak tahu kan anak kalau itu kan yang dilarang warga kan, cuman ya taunya mungkin itu karena temen gue pikir itu jurang sama kali jadi ditutup gitu kan. Ternyata di situ tempat angker katanya. Ya udah nggak apa-apa, yang penting kalian selamat. Gimana itu kata dia, ketemu siapa pas selamat? Kita baca doa mas, tapi nggak ketemu ini kan, Muhammad gede nggak kata dia. Temen gue yang belakang temu mas, mereka gede banget kata dia gitu, lebihin orang gitu. Kalau orang tuh yang obesitas lah kata gitu. Untung kamu selamat kata dia gitu. Dia cuma ngomong gitu, untung kamu selamat. Gue tanya dong, emang kenapa mas kalau ngeliat monyet? Udah kamu gak usah potong, yang penting kamu selamat kata dia gitu. Yang penting kamu selamat, kamu gak perlu tahu, yang penting kamu selamat. Coba kamu liatin wajah-wajah masing-masing. Gue ngeliat temen gue, udah tuh, udah nih minum, dikasih air lah sama dia. Udah minum, dianterin gue ke base camp. Langsung dipakai motor tuh, digonceng, karena kan di tempat kumpul ini ada motor-motor trail tuh bikinan tuh, anterin lah sampai.
si pihak BS Camp ini tuh ternyata udah nungguin gue bang, dan ada orang tua di situ. Baru saya mau nyusulin mas, lah bukannya masih nggak tahu kalau saya mau turun jam-jamnya? Enggak, si Mbah bilang katanya di atas ada sesuatu. Ada sesuatu. Iya. Langsung si Mbahnya nanya, kalian niat kesini naik gunung kan? Naik gunung Mbah. Ya gue spontan jawab, emang gue dari awal gue berangkat nebeng sama tetangga gue itu karena emang mau naik gunung kan. Saya dapat penglihatan ada yang gak beres. Ada sesuatu yang mau diambil. Siapa bang? Lu tau gak? Gue nanya kan, gue mana tahu hal-hal begini, gue bilang. Lu tanya gue hal begini, lu dengerin aja. Ya mungkin kita ada yang salahnya kali. Pas gue ngomong gitu sama temen gue, si Mbah ini ngomong, kenapa kalian buka jalan yang gak boleh dibuka? Di situ gue langsung bang, gue bilang, lu sih bro segala ngebuka, gue mana tahu jalur itu. Gue mikir jalur cepet. Si Mbahnya nanya, siapa yang ngebuka? Yang ngebuka temen gue spontan, semuanya nunjuk kan ke sini kan. Ya temen gue yang ngerasa ngebuka diem kan. Namanya ngerasa bersalah tuh, agak-agak panik, jadi dia diem. Udah tuh. Kamu baca doa aja, kamu minta maaf sama penghuni sini. Insya Allah kamu selamat. Suruh minta maaf. Akhirnya temen gue disuruh sholat sebentar, suruh doa. Udahlah, agak tenang tuh. Ya wes, kata dia gitu. Kata Mbahnya nih, kalau yang kali naik gunung, kalau ada yang dilarang sama peraturan daerah sini ataupun penduduk sini jangan dilanggar. Untung kalian semua cuma hilang. Hilangnya cuma 3 jam. Itu kalian baru memasuki fase gitu. Fase belum dipindahin kata ke alam gaib. Kaget lah gue, pindah ke alam gaib. Siapa yang mau pindah ke alam gaib ya kan? Untung kalian cuma dimasukin fase gitu, kayak dimensi, belum pindah kata dia, belum pindah. Kalau kalian tadi ada yang nggak berdoa ataupun nggak ada yang yakin sama Tuhan kalian di situ, dengan keimanan kalian walaupun kalian berdoa gitu, kalian mungkin ada yang hilang salah satu gitu. Ya mungkin disitulah kekuatan doa lah bang. Gue meyakini lah di situ. Akhirnya di situ gue langsung, Mbah, saya minta maaf kalau saya salah. Iya, anak-anak langsung juga sama minta maaf. Udah, kalian kalau kesini lagi jangan lupa berdoa, sama jangan pernah ada yang larangan itu lagi jangan pernah dilanggar. Ya udah tuh. Nah, pas gue udah ngobrol sama si Mbah pulang. Gue tanya dong sama si ininya, si penjaga base camp kan. Si penjaga base camp diem tuh sambil ngerokok ngeliatin gue sama kawan-kawan gue. Udah mas, nggak ada yang ketinggalan barang di atas? Nggak ada. Mau istirahat dulu di sini apa langsung pulang gitu kan? Nah, temen gue nyaut kan, ya di sini aja dulu lah, kita banyak banget ngalamin kejadian aneh. Kalau kejadian gue ceritain nggak apa-apa. Ya kamu istirahat, monggo. Ini saya ada ubi, dikasih tuh gue ubi, kasih ubi rebus kan, kira makan, santai. Gue tanya dong langsung, mas, itu yang tadi negor kita semua sebelah itu siapa? Itu salah satu yang dituakan di sini. Kalau ada yang sesuatu yang kejadian janggal ataupun pendaki hilang, itu Cimbah yang nyari. Gue tanya lagi, mas, saya ngalamin kejadian aneh. Saya ceritain aja deh mas. Gue bilang gitu kan. Saya mau tanya nih,
Oh, di dalam hati gue nih bang, gue bertanya, itu orang apa bukan? Kan Mas bilang ya mas saya yang naik pendakian itu cuman tim ini doang nih, tim saya doang, grup saya doang. Tapi saya ngeliat pertama nih, saya ngeliat sosok manusia kecil, bongkok, udah gitu pundaknya itu gede kayak manusia kerdil. Kontak dia langsung otot. Terus sama satu lagi mas, saya ketemu dua pemuda. Dimana dua pemuda itu saya ketemu di pos 4 persimpangan mau ngambil air. Dan saya nengok habis tegur-teguran sama dia mas, itu pemuda itu bilang, tapi mukanya pucat mas. Udah spontan langsung diem, ngerokok. Yang kamu lihat itu sebenarnya bukan pendaki. Memang dulu ada pendaki yang hilang. Tapi memang beberapa warga pernah melihat pendaki itu. Cuman beberapa pendaki yang hilang itu dilihat sama warga tuh meyakini, katanya meyakini itu bukan si pendaki. Karena mayat pendaki itu ketemu katanya. Yang dua anak pemuda ini ketemu, emang dekat, katanya ketemu itu di dekat mata air katanya. Dalam keadaan udah biru. Sama banget yang gue lihat sama anak-anak itu, keadaannya biru. Mukanya pucat-pucat biru. Ya kita siapa yang tahu kalau misalnya itu bukan manusia kan. Nah, kalau yang itu hilang mas, berarti jenazahnya ketemu kan? Ketemu kayak gitu kan. Ketemu, udah dianterin pulang ke keluarganya. Terus kalau yang manusia agak bongkok kecil itu dia mas. Memang meyakini itu warga di sini ada manusia kerdil. Manusia kerdil mas. Mas kenapa nggak bilang dari awal? Bilang gitu. Saya nggak mungkin cerita kalau misalnya hal-hal kayak gitu kan. Saya sudah bilang kata dia. Mas sama rombongannya jangan naik aja. Yang penting jangan pernah sombong ataupun melanggar peraturan yang ada di sini. Gitu, jangan lupa berdoa. Mas gue bilang sama dia, saya ketemu di pos 3 mas. Di pos 3 itu saya habis buang air kecil, itu lewat jalan, tapi jalannya jurang. Kalau emang itu manusia, itu gimana mas? Gue tanya gitu dong, emang manusia gimana kalau itu bukan makhluk halus? Warga bilang di sini itu manusia kerdil itu adalah pendaki yang dulu tersesat. Jadi kakek-kakek nenek itu saya itu bilang kalau ngelihat manusia kerdil itu jangan ditegur, jangan diajak ngobrol. Akhirnya gue cerita kan bang, saya ketemu doang mas, saya nggak ajak ngobrol kok. Gak, orang saya juga kaget ngelihatnya. Kan gue bilang begitu bang, ya gue kaget, orang gue habis kencing kan ketemu kan, dia lagi lewat jalan. Emang kenapa kalau diajak ngobrol? Kamu bisa diajak kata dia. Kamu bisa diajak. Maksudnya diajak, ya kamu jadi temen ya. Jadi temen, jadi penghuni gunung. Kaget gue langsung bang, gue bilang astagfirullah. Kenapa nggak bilang mas waktu itu dari tadi? Untung lah, yang penting kamu kalian semua selamat udah. Kamu makan semuanya udah. Jangan cerita yang aneh-aneh lagi. Gitu. Oke Bang Ambon, thank you banget nih. Buset, cerita lu serem banget, gue sampai merinding gue denger cerita parah, lu. Bang, parah itu ya pengalaman gue yang paling itu, parah lah. Itu mungkin udah, maksudnya itu perdana lu ya naik gunung ya? Perdana gue naik gunung, terus ketemu hal-hal yang kayak gitu. Hal-hal mistis parah. Udah begitu malam Jumat Kliwon. Malam Jumat Kliwon gue naik. Tapi ada yang gue mau tanya nih bang. Lu kan dari ke rumah penduduk desa yang 20 rumah itu ya? Itu kenapa ke situ dulu nggak langsung ke ini? Nah, jadi gini bang, gua sama rombongan gua ke penduduk desa itu kan, gua kan nebeng. Oh, lu nebeng itu dari Jakarta nih? Dari Jakarta gua nebeng. Oh. Dari Jakarta gua ke Purbalingga itu nebeng. Karena mikir nggak ya namanya lumayan jadi tongkos. Kan? Tapi lu pas pulang? Pas pulang gua tetap naik bis. Oh, naik bis. Jadi lu berangkat ikut dia. Iya. Pulang baru naik bis.
Situ. Gila. Maksud gue tadi makanya lu ngapain sih di sini? Tapi lu nginep dulu di rumah itu. Oh, gue nginep dulu lah. Tidur dulu situ. Dijamu dulu gue di situ. Baru lu Baru gue besoknya dianterin ke base camp Gucci. Iya. Gitu. Nah, itu terus yang seremnya lagi nih. Pas teman lu yang buka silang itu ya kan. Tapi dia itu anak biasa naik gunung apa enggak? Kalau yang dia emang biasa naik gunung sih menurut gue. Oh, biasa naik gunung. Karena dari umur aja dia lebih tua daripada gue, dan gue tahu background itu emang dia anak gunung sih. Oh, gunung. Tapi ya itulah, maksudnya lu nggak ada senioritas sebenarnya. Iya, kalau di gunung bener, itu bener junior senior itu sama lah ya. Sama. Jadinya itu maksudnya buat pelajaran lu juga nih. Maksudnya buat apa, jangan sembarangan gitu ya. Bener itu. Maksudnya bukan buat lu juga sih, buat semua pendaki nih yang nonton podcast gua di sini. Iya. Di gunung itu nggak ada senioritas sama junioritas. Ya, tetap bener. kalau kearifan lokal itu harus ditaati kan. Berarti maksud kalau ya bukannya nggak percaya sih, seenggaknya tapi kan penduduk lokal itu lebih tahu dengan medan gunungnya. Itu benar-benar yang pengalaman yang luar biasa menurut gue itu asli. Luar biasa menurut gue. Udah pertama kali kejadiannya benar-benar anjrit. Itu lu pendakian 2 hari 1 malam niatnya pertama. Kan lu kan nginep lagi tuh. Iya. Tadinya itu gue cuma 2 hari 1 malam, jadi lebih. Jadi 2 hari 3 malam. Gimana sih? 2 hari 2 malam ya? Tadinya kan gue 2 hari 1 malam. Jadi 2 malam 3 harian. 4 hari. Oh, 3 hari 2 malam. 3 hari 2 malam. Jadi kayak gitu. Sekitar kayak gitu. Tapi ini enggak ini ya? Tapi pasti turun ke base camp lu ditanya, kenapa nambah itu? Nambah apa tuh, Bang? Nambah hari. Lu jelasin tapi sama pihak base camp temen lu pingsan itu. Iya, gue jelasin. Makanya si Mas ini sebenarnya sih nggak kaget sih. Iya. Karena si mbahnya ini datang ya. Jadi dia mungkin gak banyak nanya. Dia tahu cuma di atas ada kejadian aja. Iya. Mungkin dia kuncen situ kali simbahnya ya. Iya, kalau si Mas ya bilangin di base camp itu emang kuncen situ sih. Iya, benar. Kuncen situ. Ya udah gitu aja Bang Ambon, thank you nih udah datang sangat cerita, udah cerita pengalaman lu pendakian Gunung Slamet 2012 ya. 2012. Itu malam Jumat Kliwon ya. Pendakian pertama. Pendakian pertama yang menurut lu Gunung Slamet gimana? Tapi lu masih naik Gunung Slamet? Gua kalau naik Gunung Slamet gua masih mikir lagi, Bang. Tapi itu berarti pertama kali, sampai sekarang belum pernah naik lagi? Kalau naik gunung maksudnya dari yang lain masih. Tapi kalau untuk jalur selamat lewat Gucci, gua harus siapin mental lagi, Bang. Iya kan pengalaman lu pertama paling parah. Pertama kali gua naik gunung parah banget. Iya, oke, Bang Ambon, thank you ya. Ya buat subscriber gua, thank you nih udah nonton video-video gua. Yang lainnya yang belum subscribe, langsung aja subscribe biar gak ketinggalan video-video selanjutnya. Pencet tombol loncengnya biar terus lihat cerita-cerita gue, video-video gue yang selanjutnya yang lebih seru lah. Oke, gitu aja dari cerita Bang Ambon dan gue Lukman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.